Selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Kecepatan Taisu bergegas menuju Xiaoyan juga lebih cepat dari sebelumnya. Dan dia bahkan lebih percaya diri dengan kekuatannya saat ini. Dia mengangkat lengannya dan 5 jari tiba-tiba mengempal. Dan dia datang untuk memborbader Xiaoyan. Baru saja Xiaoyan tampaknya telah mendapatkan keunggulan absolut dalam hal kekuatan dan aura. Tetapi dalam waktu singkat ini, sosok Taisu sekali lagi menggunakan cara yang ampuh dan juga memperoleh kekuatan tubuh abadi. Menghadapi pembangkit tenaga Taisu yang meraung, Xiaoyan tidak mundur, tetapi mengepalkan tinjunya sedikit. Pada saat ini, dia seharusnya mundur, tetapi Xiaoyan ingin mencoba apakah dia bisa memblokir pukulannya. Sosok Taisu tidak hanya berisi kekuatan yang kuat dari tubuh abadi, tetapi juga kekuatan abadi yang kuat tetap ada di kepalan tangan yang dia keluarkan. Mungkin tubuhnya yang abadi tidak dapat dibandingkan dengan avatar dewa asli bintang 3 Xiaoyan. Tetapi itu bisa dibandingkan dengan langkah ke-6 ketika keduanya digabungkan bersama, yang membuat kekuatan mereka terbukti dengan sendirinya. Sosok dari kedua belah pihak bertabrakan dengan sengit di udara dengan kecepatan kilat. Sebuah tinju bertabrakan dengan tinju, dan sosok yang terlihat persis sama dari kejauhan sepertinya bertarung dengan bayangan. Duar. Ketika kekuatan yang kuat dari keduanya bertabrakan, tampaknya karena kekuatan yang luar biasa, suara seperti guntur meledak. Di sisi lain, selain Yoshio yang ragu-ragu untuk menembak saat ini dan permaisuri memegang kelinci Pingyun, ada beberapa tokoh lain karena ini adalah jalan dari lantai 7 ke lantai 8. Semua tokoh di sini memusatkan perhatian mereka pada dua sosok di udara. Fluktuasi yang disebabkan oleh tabrakan antara keduanya membuat pupil banyak sosok berubah secara drastis. Kekuatan tabrakan yang sangat kuat memberikan dampak menyapu ke arah mereka, membuat semua orang yang melihat keduanya bertarung dengan dingin. Lagi pula, pada dasarnya tidak ada orang lemah yang bisa datang ke sini, sehingga mereka dapat dengan jelas merasakan betapa sengitnya keduanya bertarung di udara. Mengapa keduanya terlihat persis sama? Pertikaian? Kenapa saya selalu merasa seperti pernah melihat baju besi yang mereka kenakan sebelumnya? Jangan bilang aku merasakan hal yang sama. Meskipun makhluk abadi ini biasanya adalah raja mereka sendiri, semua masing-masing memiliki kesombongannya sendiri. Sepertinya mereka tidak terkalahkan. Tetapi tampaknya ketika dua yang lebih kuat bertarung tiba-tiba, suasana hati untuk bergabung kesenangan akan menurunkan sikap yang seharusnya dimiliki orang di antara orang-orang. Duar. Setelah suara teredam di udara, sesosok tubuh melesat ke belakang. Kekuatannya tidak bisa sama. Selalu ada yang kuat dan lemah. Bertarung bukanlah kompetisi. Entah kamu, saya, atau dia yang mati. Jadi tembakannya sangat sengit. Dan sosok yang ditembak mundur adalah Xiaoyan. Dan jelas bahwa pembangkit tenaga Taisu lebih baik. Lagi pula, tubuh abadi avatar dewa asli dapat bersaing dengan kekuatan abadi dari langkah ke-6-nya. Serangannya telah sepenuhnya melampaui serangan Xiaoyan. Tidak peduli metode apa yang Anda gunakan untuk mendalikan baju besi dewa palsu, saya akan membawamu kembali dan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Setelah pembangkit tenaga listrik Taisu melepaskan Xiaoyan, dia terus melangkah menuju kehampaan, berubah menjadi cahaya untuk mengejar Xiaoyan. Segera dia berkata dengan mendengus dingin. Xiaoyan yang baru saja menstabilkan sosoknya, melihat kepalan tangan Taisu yang kuat meraung ke arahnya lagi. Duar. Tinju keduanya memborbader bersama lagi, dan tinju berubah menjadi bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya, seperti pancuran.
dan setiap pukulan mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Duar-duar! Suatu tinju menjerit, seolah-olah udara akan diperas kering. Kehampaan bergetar dan seluruh ruang tampak bergetar dengan tumpukan kedua tinju. Di bawah serangan seperti itu, mata banyak orang di sekitar tiba-tiba menyusut. Bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya diperbesar dengan sangat cepat di pupil Xiaoyan. Dan Xiaoyan di dalam baju besi dewa palsu meledak dengan seluruh kekuatan penuhnya saat ini. Tapi pertempuran antara kedua belah pihak masih bisa dibedakan dengan jelas. Meskipun Xiaoyan bertarung, dia selalu dirugikan. Ada banyak bekas tinju di baju besi dewa palsu, tapi kekuatannya membuat Xiaoyan tidak bisa bersaing. Untungnya, keberadaan baju besi dewa palsu yang meningkatkan pertahanan Xiaoyan ke tingkat yang lebih tinggi dan menampilkan guntur hitam yang menyapu dengan liar yang memungkinkan Xiaoyan untuk bertahan di bawah hujan tinju dari pembangkit tenaga Taisu. Itu adalah pukulan lain yang bertabrakan dengan kepalan tangan Xiaoyan. Tetapi kekuatan yang kuat telah membawa Xiaoyan ke batasnya. Setelah langsung memukul mundur kepalan tangan Xiaoyan, sosok Taisu meninju dada Xiaoyan dengan keras dengan pukulan lain lebih unggul. Tuar! Kekuatan setiap pukulan tidak perlu dikatakan. Meskipun Xiaoyan memiliki tubuh abadi, juga terlihat bahwa dadanya tenggelam di bawah tinjunya. Dan baju besi dewa palsu juga terguncang. Tapi itu melindungi Xiaoyan lagi di saat berikutnya. Baju besi dewa palsu dan avatar dewa asli dapat membuat yang kuat menjadi lebih kuat. Tetapi batas sebenarnya masih tergantung pada penggunanya. Setidaknya untuk Xiaoyan yang belum menguasai baju besi dewa palsu sejauh ini. Dia tidak tahu bagaimana menggunakannya sama sekali. Jadi dia bukan tandingan sosok Taisu untuk saat ini. Suamiku, apakah kamu membutuhkan selir? Suara permaisuri terdengar di telinga Xiaoyan. Dalam keadaan seperti itu, masuk akal bahwa Xiaoyan dapat memilih permaisuri untuk membantu. Tetapi Xiaoyan yang memantapkan sosoknya menggelengkan kepalanya dengan berat. Tidak perlu. Dengan kata-kata tegas yang tidak biasa, permaisuri di ujung tidak menunjukkan kekhawatiran di wajahnya, tetapi tersenyum. Benar saja, suamiku sangat berani, tapi ini yang aku inginkan. Permaisuri tersenyum seperti angin musim semi. Pada saat ini, dada cekung Xiaoyan juga pulih dalam beberapa tarikan nafas. Pada saat yang sama, Xiaoyan benar-benar dihancurkan oleh pembangkit tenaga Taisu ini, sehingga dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Namun meski begitu, Xiaoyan tidak menyerah pada titik ini. Dia dapat memilih untuk membiarkan permaisuri mengambil tindakan untuk membunuhnya. Tetapi jika dia ingin melakukan ini, sudah sejak awal, Xiaoyan akan langsung meminta permaisuri mengambil tindakan. Dan kali ini, Xiaoyan memilih untuk bertindak sendiri, karena dia ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk benar-benar mengalahkan seseorang dari Taisu. Dalam arti sebenarnya, 893 dan 927 sebelumnya, permaisurilah yang mengalahkan mereka. Xiaoyan baru saja mengangkat kepalanya dan pada akhirnya, jadi dia harus memenuhi obsesi di hatinya saat ini. Bunuh seseorang dengan tanganmu sendiri. Hanya jika ada yang pertama kali, yang kedua juga pasti ada, dan akan ada lebih banyak Taisu di masa depan. Namun tidak mungkin selalu ada seseorang untuk diandalkan. Mengandalkan orang lain bukanlah karakter Xiaoyan. Ketergantungan yang paling kuat hanyalah dirinya sendiri. Xiaoyan terhuyung-huyung, bahkan jika dia kalah, tapi tinju Xiaoyan terlempar lagi dan lagi. Adapun sosok Xiaoyan, dia menembak berulang kali. Lengannya terkilir, dadanya cekung, dan tulangnya patah. Meskipun di bawah perlindungan baju besi dewa palsu dan ki yang kuat serta darah dari avatar dewa asli, dia pulih dengan sangat cepat. Meskipun dia dikalahkan, sosok Taisu menemukan bahwa sangat sulit untuk melenyapkan Xiaoyan. Baju besi dewa palsu memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa. Tentu saja, tubuh abadi dari avatar dewa asli juga menakutkan, sehingga membuat Xiaoyan masih bisa bertahan. Duar-duar.
Suara tumpul bergema di udara dan sosok Xiaoyan terdistorsi. Meskipun dia telah mencoba yang terbaik untuk menahan serangan sosok Taisu, tetapi sosok Taisu masih terlalu kuat. Pada saat ini, dada Xiaoyan tenggelam lagi dan dia bahkan bisa mendengar suara retakan tulang yang tak terhitung jumlahnya datang dari bawah baju besi. Tapi itu hanya suara retakan tulang, bahkan bukan raungan yang menyakitkan. Melihat itu, sosok Taisu menjadi sedikit cemas. Dia meninju kepala Xiaoyan lagi, dan meskipun dadanya cekung, kepalan tangan Xiaoyan masih mengayun keluar dan bertabrakan dengan keras. Xiaoyan dipukul ke tanah lagi, dan dia berguling ratusan kaki sebelum dia berhenti. Lengan yang menghadap sosok Taisu dihancurkan dengan tinjunya, dan lengannya patah dan bengkok. Namun lengan itu dapat pulih seketika. Termasuk dada Xiaoyan yang cekung, itu juga dapat dipulihkan dalam beberapa nafas. Selama dia menerobos keabadian, dia dapat memiliki kekuatan pemulihan yang mengerikan. Namun kekuatan pemulihan yang mengerikan ini bahkan lebih kuat di alam tubuh abadi, kecepatannya juga lebih cepat. Ini juga salah satu kekuatan avatar dewa asli. Dia memiliki ketahanan yang sangat kuat. Jika dia ingin membunuh seorang dewa asli, kecuali dia memiliki kekuatan absolut, itu akan menjadi pertempuran yang akan berlangsung lama. Akhirnya, ketika kekuatan keabadian habis, tubuh abadi akan melawan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak dapat membunuhmu? Sosok Taisu berteriak dengan dingin saat melihat Xiaoyan yang telah terluka parah olehnya dapat pulih lagi dan lagi. Sosok Taisu berhenti dan dia tidak menyerang Xiaoyan lagi. Karena dia menemukan bahwa meskipun serangannya kuat, itu seperti memborbadir bola kapas, dan dia tidak bisa mengenai esensi Xiaoyan sama sekali. Bahkan lebih mustahil untuk membunuh Xiaoyan. Tetapi bagi mereka yang berasal dari Taisu dan mengandalkan baju besi dewa palsu untuk mendapatkan kekuatan, semua pertempuran harus diselesaikan dengan cepat. Karena kekuatan abadi yang dikonsumsi tidak akan dibuat-buat, sehingga kekuatan abadi akan habis setelah pertempuran yang panjang, yang membuat dia bisa diserang balik oleh musuh. Jadi dia bermaksud menggunakan jurus pembunuhnya untuk membunuh Xiaoyan secara langsung. Saya melihat sosok Taisu tiba-tiba menampar kristal mengkilap di depan dadanya, dan kemudian kekuatan abadi yang agung mulai melonjak ke dalam kristal, dan seluruh kristal meledak dengan fluktuasi yang sangat mengesankan. Melihat pemandangan itu, pupil Xiaoyan segera menyusut. Namun Xiaoyan yang melihat pemandangan ini tidak berniat untuk duduk diam dan menunggu kematian. Dia mengangkat tangannya dan melihat api yang megah keluar dari bawah baju besinya. Dan api dari 3 warna berbeda mulai mengembun di depan Xiaoyan. Sidik jari Xiaoyan berubah dengan cepat. Di sini dia tidak perlu khawatir menghancurkan apapun. Xiaoyan juga memadatkan teratai murka Buddha 3 warna dalam waktu singkat. Segera, aura yang sangat kuat meledak dari teratai api di depan Xiaoyan. Dan di ujung, kristal di depan pembangkit tenaga Taisu berisi penuh pada saat ini, juga siap untuk menembak. Xiaoyan yang berada di bawah baju besi memandang sosok pria Taisu. Matanya sedikit menyipit. Dia mengerti bahwa jika dia memblokir pukulan sosok pria Taisu, maka itu akan menjadi pertandingan kandangnya berikutnya. Ini adalah palu penghancur kekosongan. Sosok pria Taisu berteriak dengan marah dan melihat bahwa kristal itu langsung runtuh dan retakan segera muncul. Dan kemudian sosok pria Taisu itu langsung memasukkan lengannya ke dalam celah itu. Dan kemudian lengannya tiba-tiba menegang sebelumnya, dan palu kristal besar ditarik keluar dari celahnya. Gelombang yang tak terbayangkan meledak dari palu raksasa kristal. Bahkan pada saat ini, dia melihat bahwa baju besi dewa palsu pada sosok pria Taisu dengan cepat memudar dari tubuhnya seperti cairan. Dan semuanya mengalir ke lengan yang memegang palu kristal. Tampaknya menjadi satu-satunya cara untuk mengendalikan palu. Tapi dengan cara ini, dia juga benar-benar mengekspos dirinya yang lemah kepada musuh. Keuntungan dan kerugian menggunakan jurus ini sudah jelas.
tetapi dia sepertinya memiliki kepercayaan diri. Xiaoyan pasti akan kalah di bawah palunya. Peluang 24 gerbang abadi Dutian. Xiaoyan segera mengaktifkan formasi besar di dalam hatinya untuk menyerang jiwanya. Tetapi dia melihat palu kristal di tangannya sedikit ke satu sisi, dan gelombang yang kuat dan tak terlihat langsung melonjak, yang membuat 24 gerbang abadi yang langsung runtuh. Pada saat berikutnya, Xiaoyan tidak diberi kesempatan lagi, dan bahkan setelah raungan, dia tiba-tiba mengangkat palu kristal raksasa. Berdiri di udara, paksaan yang tak tertandingi dan kuat menyelimuti Xiaoyan. Palu raksasa belum jatuh, namun kekuatannya sudah mulai terungkap saat ini. Dan meskipun pemaksaannya tidak akan membahayakan Xiaoyan untuk sementara waktu, yang paling penting adalah pemaksaan yang kuat, membuat kecepatan Xiaoyan tiba-tiba turun, sehingga mustahil untuk menghindari serangannya sama sekali. Di bawah palu penghancur kekosongan, Anda pasti akan mati. Bahkan dengan bantuan baju besi dewa palsu, Anda tetap akan mati. Sosok pria Taizu mengeluarkan raungan yang mengerikan, seolah-olah dia ingin memberi dampak pada hati Xiaoyan. Di istilah kata-kata, memegang erat palu kristal besar yang panjangnya ratusan kaki. Dia menarik pukulan di udara dengan kecepatan yang tampaknya lambat, dan kemudian menabrak ke arah Xiaoyan dengan kekuatan luar biasa. Pada saat yang sama, teratai murka Buddha 3 warna di tangan Xiaoyan juga dilepaskan. Dibandingkan dengan teratai murka Buddha sebelumnya, kali ini berbeda. Karena dalam teratai murka Buddha ini, Xiaoyan menggunakan baju besi dewa palsu yang membuat kekuatan abadi di dalam dituangkan ke dalam teratai api. Jadi itu juga membuat kekuatannya lebih kuat. Teratai api terbang keluar, kecepatannya berubah dari lambat menjadi cepat. Dan itu juga berubah menjadi pelangi panjang di udara dan menyapu ke arah palu kristal raksasa yang jatuh ke arahnya. Kemudian mereka bertabrakan terlebih dahulu di udara. Pada saat yang sama, Xiaoyan mengeluarkan cangkang kura-kura hitam. Di antara pertahanan, karena cangkang kura-kura hitam yang dimodifikasi oleh Deng Yue harus dianggap yang kuat. Ketika kekuatan mengerikan ini bertabrakan, ledakan nyata menyapu. Saat palu kristal menyentuh teratai api murka Buddha, yang terakhir meledak secara langsung, meletus dengan kekuatan yang menakutkan. Adapun tokoh-tokoh di sekitarnya, mereka sudah mundur jauh. Lagi pula, mereka masih bisa merasakan bahwa pertempuran ini akan segera berakhir, memasuki kontas terakhir, dan tidak ada yang mau terlibat di dalamnya. Jadi mereka semua mundur terlebih dahulu, dan bahkan mencapai tempat di mana pertempuran tidak dapat dilihat. Tetapi meskipun demikian, pada saat berikutnya, gelombang panas yang panas melonjak dan mendarat di tubuh abadi ini. Dan segera mereka merasa ada sesuatu di dalam tubuh mereka. Seberkas cahaya api merayap masuk. Wajah banyak orang berubah drastis karena ini. Dan sebelum mereka dapat memikirkannya, vitalitas dan keabadian bergegas menuju pusat pertempuran sengit.